Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, ajaran keselamatan benang merah keimamatan Harun dan Yesus. Berbicara tentang ajaran keselamatan, maka kita tidak bisa melepaskan kaitan antara keimamatan Yesus dengan keimamatan Harun. Sebab keimamatan Yesus adalah kesempurnaan, kegenapan dari keimamatan Harun. Bahkan dikatakan keimamatan Harun merupakan bayangan akan keimamatan Yesus. Dan ini sangat erat sekali berkaitan dengan ajaran keselamatan atau bagaimana kita diselamatkan oleh Allah di dalam kehadiran Yesus Kristus. Materi ini untuk bisa dipahami, maka perlu kita membaca di dalam kitab Ibrani, khususnya secara keseluruhan, dan secara khususnya mulai pasal 4 sampai dengan pasal 10. Dan materi yang saya ambil pada kali ini, terambil dari Ibrani pasal 4 ini, sampai dengan Ibrani pasal 10. Tetapi pada kali ini saya tidak membahas semua ayatnya, saya hanya menunjukkan beberapa topik-topik penting yang berbicara tentang keimamatan Yesus berkaitan dengan keimamatan Harun dalam rangka berbicara tentang ajaran keselamatan atau kepastian keselamatan bagi kita orang yang percaya. Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar perjanjian baru. Dan di sini berkaitan dengan Harun sebagai imam besar perjanjian lama. Kalau berbicara tentang imam, ini berbicara tentang pelayanan di rumah Tuhan atau di tabernakel pada zaman Musa, di mana mereka bertugas untuk mempersembahkan kurban-kurban yang di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 disebutkan ada beberapa kurban yang harus dipersembahkan di kemah tabernakel. Itulah tugas keimamatan. Dan setiap kurban-kurban di dalam kitab perjanjian lama atau di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7 itu sangat penting dalam perjalanan iman daripada umat Israel. Oleh karena itu maka penting sekali untuk dipahami betapa pentingnya tentang kurban-kurban ini dipahami oleh kita orang Kristen. Berbicara tentang keimamatan, di dalam Alkitab sangat jelas ya, kita bisa melihat di dalam pelayanan di tabernakel itu, keimamatan dan hukum kurban di sana dijelaskan dengan lengkap. Kalau kita berbicara tentang tabernakel, maka di tabernakel ini ada terdiri dari 3 ruangan, yaitu pelataran, dan juga ada namanya ruangan suci, dan ada namanya ruang maha suci. Di dalam halaman ini ada namanya mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, kemudian di ruangan suci ada pelita emas, meja roti sajian, dan ada mezbah dupa. Dan di ruangan maha suci ada namanya tabut perjanjian atau peti perjanjian. Ini merupakan tempat wilayah pelayanan dari seorang imam. Dan di dalam pelayanan ini ada yang namanya kurban. Kurban yang dipersembahkan. Ibadah dengan cara mempersembahkan kurban, sebenarnya ini telah dipraktekkan sejak zaman Adam. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 3:21, di mana Allah memberikan Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang, yang oleh orang Kristen hal itu dipahami sebagai kurban. Di zaman Habil, Habil juga mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan juga di zaman Nuh, di mana Kejadian pasal 8:20, dan juga di zaman Abraham, Kejadian pasal 22, ayat 8-13, serta di zaman Yakub Kejadian 31 ayat 54. Dan seluruh kurban-kurban ini dilakukan, dikerjakan sebagai tanda perjanjian, sebagai sebuah pengharapan akan kedatangan Sang Mesias yang melepaskan, yang membebaskan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15 tentang datangnya seorang anak perempuan yang akan meremukan daripada iblis dan kutuminya diremukan. Dan itu berbicara tentang kematian Yesus. Ibadah dengan mempersembahkan kurban ini menjadi lebih jelas di dalam zaman Musa.
di mana ketetapan kurban ini diatur secara terperinci sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Namun sebelum dituliskan dalam kitab Imamat, Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di sana juga ada namanya kurban, di mana darah binatang disembeli, darahnya dicurahkan, dan setiap darah itu ditaruh pada setiap ambang pintu rumah Israel. Maka setiap rumah yang ada tanda darah itu mengalami keselamatan, mengalami kemenangan, kelepasan dari perbudakan Mesir, sebab tidak terjadi kematian di rumah mereka. Tetapi di tanah Mesir, setiap anak sulung pada waktu itu meninggal. Jadi berbicara tentang hukum kurban ini, korban-korban ini sudah terjadi sejak zaman Adam sampai zaman Musa. Dan dalam kitab Imamat disebutkan ada 5 jenis korban yang harus dipersembahkan di tabernakel. Bisa dibaca di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7, yaitu kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penebusan salah. Kurban sajian ini ada di ruangan suci, yaitu di mezbah, di meja roti sajian. Seluruh kurban persembahan ini dipersembahkan di tabernakel, dan ini dilakukan oleh para imam, yaitu Imam Besar Harun dan keturunannya. Karena Imam Besar Harun meninggal, maka keturunannya melanjutkan keimaman itu, dan mereka ini berasal dari suku Lewi. Seluruh tatanan ibadah kurban tersebut ini digenapi dan disempurnakan dalam kehadiran dan karya Yesus. Jadi penting sekali kita untuk mengerti benang merah keimamatan Harun dengan keimamatan Yesus dalam rangka memahami ajaran keselamatan, ajaran penebusan, ajaran pengampunan, dan ajaran manusia dibebaskan dari dosa, maut, dan iblis. Puji Tuhan. Di dalam kitab Imamat tadi, di sana kita menemukan ada 5 jenis kurban. Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7. Yang pertama itu adalah kurban bakaran, di mana ini sudah digenapkan di dalam pribadi Kristus. Kurban bakaran ini menunjuk kepada pengabdian yang sempurna kepada Allah, di mana Yesus itu mengabdi sempurna kepada Allah. Hal ini bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat daripada 17 sampai dengan ayat 18, dan juga di dalam Roma pasal 5 ayat 9. Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18 demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ini menunjukkan pengabdian Yesus yang sempurna kepada Bapa, di mana dia memberikan nyawanya kepada Allah Bapa sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Dan Yesus memberikan sebuah pengabdian yang sempurna. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Apa yang dikatakan di dalam kitab suci ini? Di dalam pasal 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Maka di sini disebutkan bahwa Yesus berkaitan juga dengan sebagai Adam yang terakhir. Adam yang pertama membawa manusia ke dalam dosa, tetapi Adam yang terakhir itulah Yesus membawa manusia merdeka, bebas, dan mengalami kemenangan atas dosa. Kalau kita membaca lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan di sini, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kurban bakaran sebagai sebuah kurban yang dilakukan di tabernakel, dan ini mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka butuh keselamatan, butuh pengampunan dosa, butuh ketaatan. Ini sudah disempurnakan di dalam ajaran Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang menggenapi seluruh pengajaran-pengajaran tersebut. Yang kedua, di dalam kitab Imamat, kita bisa melihat ada yang namanya korban sajian. Korban sajian ini dia menunjukkan kepada Kristus bahwa Yesus mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Ini bisa kita baca di dalam
Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dikatakan di sana di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Yesus sudah menggenapi kurban sajian yang ada di dalam kitab Imamat pasal 2 tersebut. Dan ini berbicara tentang bahwa Yesus mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Yang ketiga itu adalah kurban keselamatan. Ini digenapi oleh Yesus yang berarti bahwa Yesus membawa kedamaian atau membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi kurban keselamatan ini berbicara bahwa Yesuslah jalan yang mendamaikan, atau di dalam Yesuslah pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain terjadi, dikerjakan oleh Allah. Jadi kalau kita berbicara keselamatan di dalam Kristus, maka sangat erat kaitannya dengan hukum kurban-kurban di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7. Oleh karena itu, maka hal ini harus diketahui, harus dipahami oleh orang Kristen. Saya membacakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 demikian. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam Yesuslah kita dibenarkan. Dengan kita dibenarkan di dalam Yesus, maka kita bisa berkenan kepada Allah. Mari kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan dan ayat 17 dikatakan demikian ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 17, ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi kurban keselamatan ini berbicara tentang bahwa Allah mendamaikan atau manusia didamaikan dengan dirinya. Allah berdamai dengan manusia. Dan juga bangsa Israel didamaikan dengan bangsa-bangsa lain. Dan inilah digenapi, dikerjakan, disempurnakan oleh Yesus di dalam kematiannya di kayu salib. Mari kita melihat lagi di dalam Kolose pasal 1 ayat 20. Dikatakan begini di dalam firman Tuhan ini. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi di sini perlu sekali kita memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan keimamatan Harun. Dan bagaimana keimamatan Harun ini digenapkan di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Dan seluruh kurban-kurban yang dikerjakan di dalam keimamatan Harun telah digenapi dan disempurnakan oleh Yesus sendiri melalui karyanya, perbuatannya di kayu salib dan kemuliaannya dalam segala pelayanannya. Yang ketiga, yang keempat, yang bisa kita melihat di sini adalah tentang kurban penghapus dosa. Ini juga telah digenapi oleh Yesus. Dia menunjukkan bahwa Yesus dijadikan orang berdosa bagi kita di atas salib. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, sangat jelas dikatakan di sana, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jelas sekali. Baru di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi berbicara tentang kurban penghapus dosa, kalau di zaman perjanjian lama, di zaman keimamatan Harun, maka ada binatang lembu atau burung merpati tekukur yang dipersembahkan sebagai kurban penghapusan dosa, dan itu dilakukan mereka ketika mereka
baik pagi dan petang, dan selalu dipersembahkan, selalu dikorbankan. Tetapi Yesus sudah datang menyempurnakan, menggenapi itu. Jadi di dalam Yesuslah kita semua diselamatkan, sebab dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi benar sekali, kemenangan kita atas kuasa dosa terjamin di dalam kemenangan, atau di dalam kita menunggal, atau di dalam kita hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristuslah kita mengalami pembaruan, kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi berbicara tentang kurban-kurban ini perlu untuk diketahui. Yang kelima adalah kurban penebusan salah. Di dalam Imamat 5, 14 sampai 6 ayat 7. Artinya bahwa Yesus menanggung hutang-hutang dosa kita dan melunasinya. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 17 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Mari kita lihat ayat ini bagaimana dikatakan di sini. Lukas pasal 7 ayat 35. Saya bacakan ya, saya buka dulu Alkitabnya. Lukas pasal 7 ayat 36. Dikatakan begini ya, 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Jelas dikatakan di sini ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu siapa orang dan apakah perempuan itu, dan orang apakah yang perempuan yang menjamahnya itu, tentu tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, kata Yesus kepadanya. Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menyium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Cukup panjang ayat ini, tidak apa-apa. Jadi kurban penebusan salah di dalam kitab perjanjian lama sudah digenapi di dalam kehadiran Kristus yang memuncak pada dirinya di kayu salib. Oleh karena itu maka sekarang saya akan berbicara tentang benang merah daripada keimamatan Harun dengan keimamatan Yesus. Mari kita lihat perbandingannya dan ini perlu untuk kita perhatikan. Kita berbicara yang pertama adalah latar belakang keimamatan. Imamat atau keimamatan Harun adalah imam perjanjian keturunan, yaitu keturunan Lewi, di mana Harun dan keturunannya terus-menerus diangkat menjadi imam sesuai dengan ketentuan. Bahkan mereka ini tidak mendapatkan pembagian harta daripada tanah di tanah Kanaan karena mereka diberikan jabatan atau posisi khusus sebagai seorang imam yang melayani di rumah Tuhan sebagai pelayan-pelayan
untuk kepentingan daripada kebutuhan umat Israel dalam hal mempersembahkan kurban dan lain sebagainya. Sedangkan Yesus adalah imam perjanjian Melkisedek, sebab dia adalah keturunan Yehuda. Yesus imam yang menyempurnakan keimamatan Lewi, dan sekaligus dialah yang menjadi imam sebagaimana Melkisedek, seorang imam besar yang mendapatkan penghormatan dari Abraham ketika masa hidupnya. Ini bisa dilihat dalam Ibrani 5 ayat 10. Untuk mengerti siapa Melkisedek, di dalam channel ini saya sudah pernah membahas topik tersebut. Yang berikut perlu kita melihat tentang keimamatan Harun dengan Yesus itu, kita perbandingkan dengan pribadi sang imam. Imam yang Harun adalah imam yang memiliki keterbatasan. Karena Harun berdosa, Harun mati, kematiannya itu dikisahkan di dalam Alkitab, dan dia juga tidak masuk ke tanah Kanaan, bahkan dia pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Dia terbatas di situ. Sedangkan Yesus adalah imam yang sempurna dan mulia, dan dia berkuasa di dalam keimamatan. Tidak seperti imam besar Harun, sebab Yesus imam besar perjanjian baru yang menyempurnakan seluruh daripada keimamatan daripada Lewi yang terjadi di kitab perjanjian lama atau di kitab imamat. Baru jabatan keimamatan, kita bisa melihat imamatnya atau keimamatan daripada Harun atau Lewi ini beralih kepada keturunannya. Sedangkan keimamatan Yesus itu tidak beralih, sebab imamatnya sempurna dan menyempurnakan keimamatan Lewi itu sendiri. Ibrani pasal 7 ayat 16 sampai 17. Baru kita melihat pelayanan keimamatan. Kalau Harun itu mengadakan kurban setiap hari, baik untuk dirinya, baik juga untuk orang Israel yang berdosa. Dan ini dilakukan setiap hari, bahkan setiap pagi dan petang, bahkan sekali setahun dipersembahkan di ruangan Maha Suci untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Di sana, kurban pendamaian, ditutup pendamaian. Sedangkan Yesus adalah imam besar yang mengadakan kurban satu kali untuk selama-lamanya bagi umat manusia, supaya umat manusia mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan perkenanan dari Allah. Jadi Yesus adalah imam besar yang menyempurnakan, yang menggenapi seluruh keimamatan daripada Harun, yang berkaitan dengan kurban-kurban yang dipersembahkan. Dengan segala jenis kurban itu sudah disempurnakan oleh Yesus di dalam kurban dirinya, di mana dia menyerahkan dirinya taat kepada kehendak Bapa untuk dia melakukan seluruh kebenaran itu dan untuk menggenapkan seluruh rencana Allah, seluruh kehendak Allah bagi keselamatan. Yang berikut kita melihat masa bakti keimamatan. Masa bakti keimamatan Lewi itu berlaku di bumi dan hanya berlaku seumur hidupnya. Keimamatan seorang Lewi itu akan berakhir ketika dia meninggal, dan itu diteruskan kepada generasinya, kepada anak-anaknya. Tetapi Yesus adalah imamatnya ini berlaku di bumi dan di surga, dan ini bersifat untuk selama-lamanya. Kita bisa baca di dalam Ibrani 6 ayat 20, 7 ayat 24, 25, dan Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Maka sampai sekarang ini, Yesus menjadi pengantara antara orang percaya dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Oleh karena itulah maka orang Kristen datang kepada Allah melalui Kristus. Karena memang dia adalah seorang imam, seorang pengantara, seorang juru syafaat kita kepada Allah Bapa di surga. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya pengantara yang membawa kita kepada perkenanan Allah. Di dalam perjanjian lama, seluruh bangsa Israel menghadap Allah melalui perantaraan imamatan Lewi dengan membawa kurban-kurban. Tetapi dengan datangnya Yesus, seluruh kurban-kurban yang sudah saya sebutkan tadi ada 5 jenisnya, itu sudah disempurnakan di dalam Yesus. Maka untuk mendapatkan perkenanan Allah, pendamaian dengan Allah, keselamatan dan hidup yang diubahkan, kita tidak lagi menggunakan yang namanya ada kurban-kurban. Tetapi itu semua sudah disempurnakan di dalam pribadi Kristus. Maka saya katakan masa bakti keimamatan daripada Harun itu berlaku hanya di bumi dan seumur hidupnya. Tetapi Yesus berlaku di bumi dan di surga, dan ini untuk selama-lamanya. Luar biasa keimamatan daripada Yesus sebagai imam besar. Berbicara tentang otoritas keimamatan, kurban yang dipersembahkan oleh Harun ini untuk mengingatkan akan adanya dosa, dan ini dilakukan berulang-ulang setiap hari pagi dan petang, bahkan dilakukan ini secara berulang-ulang selama mereka hidup di dalam ajaran-ajaran daripada keimamatan itu. Ini dilakukan
Dan ini tidak bisa untuk menghapuskan dosa, tetapi ini mengingatkan bahwa manusia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mengingatkan manusia bahwa manusia membutuhkan atau menantikan Sang Mesias yang akan datang. Jadi seluruh kurban-kurbannya yang disampaikan oleh Imamat Harun atau keimamatan Harun atau Imam Harun dan keturunannya di dalam kitab daripada kitab Taurat itu mengingatkan manusia bahwa mereka butuh Tuhan untuk pengampunan dosa. Mereka menyadari bahwa mereka berdosa dan mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Hanya sejauh itulah otoritas keimamatan daripada Harun dengan kurban-kurbannya. Tetapi Yesus adalah keimamatannya itu, pengorbanannya itu telah mengampuni, telah menguduskan manusia satu kali untuk selama-lamanya. Sangat jelas sekali kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani ini, Ibrani pasal 9 ayat daripada 23 sampai dengan 28 cukup panjang. Di sana akan bisa kita menemukan dikatakan begini. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surga sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja. Artinya tabernakel itu adalah gambaran daripada karya Kristus, pengorbanan Kristus. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk mengadakan penghapusan, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi jelas sekali otoritas keimamatan daripada Yesus itu adalah mempersembahkan darahnya, memberikan darahnya sebagai darah yang tercurah di atas kayu salib, dan ini menjadi kurban yang sempurna, menyempurnakan seluruh bentuk-bentuk kurban di dalam keimamatan Harun. Jadi Harun ini adalah imam atau keimamatan di dalam perjanjian lama, sedangkan Yesus adalah imamat agung di dalam perjanjian baru yang mengampuni dosa, menghapuskan dosa, menyelesaikan dosa, mendamaikan manusia dengan Allah lewat darahnya yang dipersembahkannya satu kali untuk selama-lamanya. Ini sebuah kebenaran iman Kristen yang luar biasa. Mari kita lihat lagi data berikut. Data berikut adalah bagaimana respon manusia terhadap pengorbanan atau terhadap keimamatan Yesus. Keimamatan Yesus, pengorbanan Yesus sudah menggenapkan keimamatan Harun atau seluruh kurban-kurban pengampunan, pendamaian, dan segala bentuk-bentuk ritual di dalam Taurat itu sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Maka bagaimana respon manusia terhadap kebenaran ini? Ini yang perlu untuk diketahui. Bagaimana respon manusia terhadap kebenaran yang agung ini? Untuk itu perlu kita perhatikan ayat berikut ini. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 dikatakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jelas sekali ya. Jadi karena itu, karena Yesus telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri sendiri. Jadi Yesus memberikan dirinya menjadi jalan untuk kita berkenan kepada Allah melalui kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Di dalam seluruh karya Yesus inilah, maka kita mendapatkan anugerah keselamatan, hidup baru, hidup yang benar, hidup yang merdeka. Maka sikap kita, respon manusia terhadap hal itu adalah yang pertama dikatakan, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi mari kita datang kepada Allah
memberikan hidup kita dibentuk, dibaharui, disucikan, dikuduskan, menjadi berbeda dari dunia ini. Dan kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, bahwa kita berkeyakinan teguh akan seluruh karya Yesus yang sempurna itu cukup untuk kita semuanya. Baru dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang menjanjikannya adalah setia. Yesuslah pengharapan kita, dan janji Yesus tentang keselamatan akan hidup kekal, bahkan kerajaan surga. Dia datang sebagai hakim yang adil, raja segala raja. Ini menjadi pengharapan kita. Seluruh keimamatan Harun sudah disempurnakan di dalam Yesus, maka pengharapan itu semuanya sudah sempurna di dalam Yesus. Maka tugas kita adalah pegang teguh, jangan mundur, jangan lemah, jangan patah semangat dalam berbakti walau banyak tantangan. Yang berikut dikatakan, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi saling memperhatikan, kita dengan sesama kita ingatkan, mari kita saling mendorong, ayo bertumbuh dalam Kristus. Mari kita melihat kepada karya keimamatan Yesus itu. Kalau Imam Besar Harun mempersembahkan kurban atas dosa-dosa dari bangsa Israel setiap hari, setiap waktu, atau sekali setahun di ruang suci dengan darah binatang dan lain sebagainya. Tetapi Yesus dengan darah yang sempurna, yang menyempurnakan seluruh kurban-kurban itu di dalam dirinya, jauh lebih agung lagi. Oleh karena itu, mari kita memperingatkan, memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita saling mendukung, saling memberikan support, memberikan masukan, supaya kita boleh bertumbuh di dalam iman. Yang berikut, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Mari sungguh-sungguh beribadah, mari sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Rasakan karya Allah di dalam Kristus, nikmati karya Allah di dalam kehadiran Kristus. Agungkan, muliakan, tinggikan, dan berikan hidup seutuhnya kepada Dia. Baru dikatakan, mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita giat dalam memberitakan Injil. Mari kita giat untuk membantu orang lain, mengarahkan orang lain, dan kita bertumbuh ke arah Kristus sebagai pusat dari seluruh karya Allah bagi keselamatan kita. Respon berikut ini perlu untuk kita perhatikan. Dikatakan di dalam ayat 26-29 ini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Artinya orang yang sudah mengerti tentang kurban atau karya keimamatan Kristus, bahwa Yesus adalah imam besar agung perjanjian baru yang menyempurnakan dari seluruh keimamatan Harun, di mana seluruh keimamatan Harun itu adalah bayang-bayang akan keimamatan Yesus itu. Kalau kita sudah menerima kebenaran ini, kalau kita sudah mengerti kebenaran ini, tetapi kalau orang lagi menolak, merendahkan kebenaran ini, maka bagi orang itu tidak ada pengampunan dosa. Tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang yang menolak karya Yesus, maka baginya adalah penghakiman dan api penghukuman, dan dia adalah disebut orang-orang yang durhaka, menentang. Baru dikatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Hukum Musa, siapa yang melanggar dihukum. Berzina, ada saksinya, dirajam. Mencuri, tangannya dipotong. Ini langsung atas ada kesaksian. Betapa lebih beratnya lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Artinya di sini, jadi karya Allah di dalam kehadiran Yesus, maka kesempurnaan kurban keselamatan yang dikerjakan di zaman daripada Harun sudah sempurna di dalam Yesus. Itulah digenapkan, disempurnakan oleh Yesus, semua kurban-kurban itu. Oleh karena itu, karena Kristus adalah puncak karya Allah bagi keselamatan, bagi karya penebusan manusia, maka siapa yang menolak hal ini, maka baginya adalah kengerian hidup. Karena orang yang menolak atau orang yang merendahkan karya Yesus, orang yang tidak menghargai karya Yesus dalam hidupnya, sungguh-sungguh sangat-sangat memprihatinkan kehidupannya. Kenapa? Karena ketika seseorang menolak Yesus, berarti dia sedang memilih untuk dimasukkan ke neraka. Sebab Allah menyediakan ada 2 tempat, surga dan neraka. Siapa yang menerima jalan ke surga, maka dia akan Allah masukkan ke surga. Tetapi siapa yang menolak jalan ke surga, maka berarti dia sudah memilih jalan ke neraka. Jadi Allah hanya memberikan keputusan itu dimeteraikan. Manusia memutuskan bahwa dia
Apakah mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Diberikan kesempatan. Allah sudah memberikan karyanya. Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Allah sudah menunjukkan kesempurnaan karyanya. Seluruh janji-janji Allah akan penebusan dan keselamatan sudah digenapkan oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya ke surga. Sudah sempurna. Dan ini semua gambaran dari setiap kurban-kurban di dalam keimamatan Harun itu. Jadi siapa yang menolak Yesus, berarti benar, dia sendirilah yang mengeraskan hati, dan dia sendirilah yang memutuskan untuk dia dihukum oleh Allah. Karena Allah sudah menunjukkan, Allah sudah menyatakan. Jadi berbicara tentang benang merah keimamatan Yesus sebagai ajaran keselamatan, ini sangat luar biasa. Kalau kita mengerti tentang keimamatan Harun, disempurnakan di dalam keimamatan Yesus, maka di sini kita melihat sebuah ajaran keselamatan yang agung, sebuah ajaran keselamatan yang luar biasa, sedang Allah nyatakan, Allah buktikan, Allah kerjakan bagi kita. Oleh karena itu, maka saya mau katakan, karena Yesus imam besar agung, maka di dalam Yesuslah pendamaian, pengampunan dosa, keselamatan, kemerdekaan, kebebasan, dan hidup yang diubahkan kita miliki. Jadi orang yang semakin bersekutu dengan Yesus, orang yang semakin bersatu dengan Yesus, orang yang hidup di dalam kasih dan ajaran Yesus, semakin indah, semakin baik, semakin benar, semakin kuduslah kehidupannya. Demikian yang bisa sampaikan tentang pemaparan materi ini. Kiranya damai dari surga menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.